Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara kita mengatasi data yang tidak valid pada salah satu item pendataan pada variabel, baik itu pada variabel x1, x2 maupun y. Nah, di sini saya akan mengolah data menggunakan Smart PLS 4. Dan di sini datanya saya sudah siapkan sebagai salah satu contoh. Teman-teman silakan siapkan datanya yang mau diolah menggunakan SPSS. Dan data yang saya siapkan di sini saya sudah tabulasi. Saya sudah tabulasikan ke dalam Excel. Ini adalah data hasil kuesioner yang dijawab oleh ada 40 ya. 44. Ada 44 responden yang menjawab kuesioner. Nah, data ini kita akan olah menggunakan Smart PLS. Langsung aja kita praktikkan, kita tes dulu data ini apakah data ini secara uji validitas semua itemnya valid atau tidak. Tapi ketika misalkan salah satu item tidak valid, maka tidak bisa kita untuk melanjutkan uji yang selanjutnya, baik itu uji regresi maupun uji normalitas. Nah, di sini silakan teman-teman siapkan aplikasi Smart PLS-nya. Nah, di sini saya sudah siapkan ya. Nah, setelah teman-teman buka Smart PLS, baik itu Smart PLS 3 maupun 4, jadi tampilan yang akan muncul seperti ini. Nah, yang pertama itu adalah kita buat new project dulu. Nah, di sini silakan teman-teman atur nama projectnya apa. Di sini saya buat aja AA, langsung create. Nah, setelah kita buat, langsung di sini import data. Nah, kita import data. Ini data yang ini yang sudah saya tabulasi tadi, yang sudah saya tabulasi tadi. Nah, data ini ya kita simpan dalam Excel, tapi Excelnya itu formatnya CSV ya. Jadi ketika misalkan tidak format Excelnya bukan dalam bentuk CSV, maka datanya tidak akan kebaca oleh Smart PLS. Oke, langsung kita ya klik open. Kita akan melihat hasilnya. Nah, di sini datanya sudah masuk. Nah, di sini kita klik aja, di sini kita buat, di sini jadi matriks semua. Ya, di sini matriks. Oke, setelah itu baru kita import. Oke, jadi datanya udah masuk semua, tidak ada yang missing. Nah, setelah datanya masuk begini, langsung aja back lagi. Nah, setelah itu baru create model. Nah, di create model ini silakan pilih PLS. Nah, di sini silakan bebas, teman-teman mau tulis apa terserah. Di sini saya tulis uji aja, langsung save. Maka tampilan di Smart PLS itu seperti ini. Nah, di sini lembar kosong atau sheet kosongnya, maka kita akan drop sini untuk membuat kerangka berpikir dalam PLS. Langsung kita blok sampai X1. Oke, setelah ini tinggal teman-teman enter, maka akan muncul seperti ini. Kita rapikan, kita pindahkan ke kiri. Selanjutnya itu adalah variabel X2, ada 6 indikator. Kita drop sini, langsung enter. Sama seperti tadi, kita pindahkan ke kiri untuk merapikan. Oke, kita rapikan dulu. Oke, setelah itu baru variabel Y. Variabel Y kita drop lagi sini, kita enter. Oke, setelah kita sudah buat seperti ini, maka kita tinggal hubungkan antara variabel X1 ke Y, X2 ke Y. Caranya adalah klik connect, langsung di sini kita klik, langsung tarik sini. Nah, ketika kita lepas, maka warnanya akan berubah. Kalau sudah warnanya berubah menjadi warna biru, maka ya sudah terhubung. Langsung. Nah, setelah terhubung semua,
tinggal kita akan uji validitas dan reliabilitas. Di sini kita calculate langsung PLS algoritma, itu tinggal kita tunggu. Nah, setelah itu baru di sini ya langsung start calculation di sini. Tinggal kita tunggu aja hasilnya. Maka hasilnya itu akan tampil di bagian ini, di kerangka berpikir ini. Oke. Jadi sudah muncul di sini. Ya. Langsung kita ke outer loading. Di sini ya, teman-teman bebas mau pilih misalkan metrik atau list, bisa, tampilannya beda. Kalau kita list seperti ini, kalau metrik seperti ini awal. Nah, tapi sebelum kita mengetahui apakah setiap variabel ini valid atau tidak, jadi petunjuk pertama itu adalah ketika warnanya hijau begini, itu artinya bahwa setiap indikator atau item dalam variabel itu diterima, ya, atau bisa dikatakan valid. Nah, kalau dalam teorinya itu, jika auto loadingnya lebih besar daripada 0,7, maka item pernyataan atau indikator itu valid, bisa dilanjutkan untuk melakukan penelitian. Nah, di sini ada yang merah, ya, ada 3. Di sini kurang dari 0,7. Nah, untuk meyakinkan, kita lihat dulu teorinya. Di sini saya sudah membuat dasar pengambilan keputusan, yang dimana teman-teman bisa menjadi acuan kita. Ya, jadi di sini ada 3 indikator, ya. Ada 3 indikator yang tidak valid. Kalau misalkan kita sesuaikan dengan teori ya yang ada. Ini kita buka dulu dasar ya. Nah, di sini untuk variabel X1 para indikator 5 atau item pernyataan 5 itu nilainya adalah 0,182. Itu artinya ini lebih kecil daripada 0,70. Sama juga pada variabel X2 pada indikator 5 nilainya itu lebih kecil daripada 0,32. Begitupun selanjutnya di indikator ke-6 pada variabel X2. Nah, di sini kita buka dulu. Oke. Nah, untuk uji validitas itu menurut HR, nilai loading faktornya itu harus lebih besar daripada 0,7. Baru dikatakan item pernyataan itu valid atau bisa nanti dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, gimana cara kita untuk memvalidkan ini? Ya, sehingga valid. Nah, sekarang kita akan belajar triknya. Banyak trik yang bisa digunakan. Oke, di sini kita ingat 0,182. Oke, kita buka tadi data yang kita masukkan. Yang pertama kita lihat dulu. Ya, kita lihat itu pada variabel X1 variabel 5 atau X1 indikator 5 atau item pernyataan 5 itu nilainya 0,5. Maka kita akan ubah yang ini. Yang pertama yang harus kita rubah dulu di sini sebagai contoh, kita naikkan dulu item 5 ini pada variabel X1 untuk lebih besar daripada 0,5 sehingga dapat dilanjutkan untuk penelitian. Kita cari, berarti di sini kita kasih kuning dulu. Nah, salah satu caranya adalah yang bisa kita terapkan itu adalah kita melihat secara horizontal mana nilai yang paling banyak muncul di sini. Nah, di sini 555 sudah. Terus oke, nomor 2. Nah, di sini ini 1 berarti di sini kita rubah aja jadi 5 karena nilai 5 yang banyak. Oke, 5. Setelah itu di sini 5 kita rubah nilainya menjadi 5. Terus di sini satu, 2, 3, 4, 5. Oke, lepas ini
karena dia sendiri yang agak berbeda, kita langsung aja kasih 5. Kita sesuaikan aja di sini ya. Mana nilai yang paling banyak muncul di sini. Biar enak. Di sini biarkan, nah di sini ini 4 ya. Kalau kita lihat di sini nilai yang paling banyak muncul itu 4. Nah, di sini kita kasih 4. Kita kasih 4 aja. Terus di sini yang paling banyak nilai yang muncul itu 2, kita kasih 2. Setelah itu di sini kita kasih oke di sini ya. Ini nomor 15 kita kasih 4. Ya, jadi teman-teman bisa melihat dari sini ya. Mana yang agak unik di sini. Yaitu mana nilai yang paling banyak muncul itu kita kasih. Terus ini 4 sudah, ini banyak 5, kita kasih 2 ini jadi 5. Terus 1 ini kita kasih 4 aja. Ini banyak nilai 4. Terus ini oke, yang ini kita kasih 4. Kasih 4. Terus ini kita kasih 5 yang tertinggi. Nah, di sini kita lihat dulu. 1 2 3 4. Oke, di sini kita kasih 5 aja. Setelah itu baru di sini kita kasih 4. Oke, di sini udah, semuanya sudah. Kita lihat dulu. Nah, setelah kita rapikan ya, kita sudah tambahkan misalkan ini. Oke, langsung aja kita uji lagi. Ya, kita tidak usah kecil warna, kita save dulu. Kita save. Yes. Oke, setelah itu, nah jadi sebagai bukti kita keluarkan aja dulu ini. Ya, kita hapus data yang sudah kita masukkan tadi. Oke, kita hapus saja semua biar kita buat. Nah, jadi kita langsung aja import datanya. Import data, langsung open. Oke, di sini jangan lupa rubah juga ya biar semuanya metrik. Jangan sampai di sini nanti ada yang ordinal dan kategorikal. Jadi kita usahakan semuanya metrik. Oke, setelah itu import. Oke, setelah ini muncul dari datanya sudah masuk, tinggal back aja. Langsung kita create model dulu. Kita pilih PLS. Nah, di sini setelah teman-teman tulis bebas ya. Ini sebagai nama foldernya. Oke, jadi setelah itu muncul seperti ini. Sama seperti tadi, kita langsung blok, kita drop sini, langsung X2, ada 6 item penataan, langsung enter. Oke, kita rapikan dulu sebentar. Sama seperti tadi, kita pindahkan sini biar agak rapi. Terus baru item yang ke item Y, langsung kita drop sini. Enter. Oke, setelah itu baru kita langsung hubungkan. Nah, setelah kita hubungkan begini, langsung calculate seperti tadi, langsung PLS. Nah, setelah itu baru start calculation, tinggal kita tunggu hasilnya seperti apa. Misalkan kalau tidak ada perubahan, maka teman-teman bisa lagi untuk melakukannya. Oke, nah, hasilnya sudah. Jadi tadi di X1 ya, yang ini, yang tidak valid. Di sini teman-teman sudah valid. X1-nya apa? Pada variabel 1 X5, indikator 5. Itu tadi 0,1. Nah, sekarang ini sudah naik ya, 0,87. Coba kita lihat di auto loading biar meyakinkan.
Nah, jadi di sini sudah valid teman-teman. Jadi warnanya sudah warna hijau. Ya. Ini sudah warna hijau. Jadi 0,873 tadi 0,123 lah. Nah, jadi teman-teman ketika misalkan item pernyataan ini masih merah atau tidak valid, maka teman-teman yang harus lakukan itu adalah pertama, misalkan salah satu cara, misalkan teman-teman harus hapus ini. Ya, misalkan teman-teman mau hapus aja, misalkan indikator X5 atau X6 dihapus, nah dites lagi. Atau kalau misalkan tidak mau dihapus biar itemnya tetap ada, maka salah satu cara lagi kita lakukan itu adalah kita harus merubah data. Nah, jadi untuk merubah data yang ini teman-teman itu tidak sembarangan kita rubah. Kalau misalkan rubah sembarangan maka dia akan berubah semuanya. Jadi bisa jadi nanti yang X5 indikator 5 ini kita rubah, bisa jadi nanti yang tidak valid yang lain. Ya, makanya teman-teman harus tahu trik dalam merubah data itu sendiri. Tapi ini jangan sampai salah digunakan teman-teman. Nah, tapi ketika misalkan item pernyataannya banyak, misalkan ada 10 atau 12 atau ada 6 atau 7, lebih baik teman-teman dihapus saja. Ya, dihapus saja item yang tidak valid. Nah, sehingga baru kita bisa melanjutkan uji yang selanjutnya. Di sini kalau misalkan teman-teman sudah ubah datanya, lebih baik dihapus. Ya, data ini dihapus, item ini dihapus. Misalkan di sini item X2 itu indikator 5 sama 6. X2 itu indikator 5 sama 6. Nah, jadi yang ini aja dihapus. Nah, dihapus. Nah, setelah dihapus, nah baru diuji lagi. Kalau misalkan tidak mau dihapus, maka kita ubah data ini. Ya, kita ubah data ini. Maka kita akan ubah data X5 sama indikator 5 sama indikator 6 pada variabel X2. Maka kita harus ubah ini untuk memvalidkan. Ya, dasar pengambilannya seperti ini tadi, bahwa loading factor atau auto loadingnya itu harus lebih besar daripada 0,7. Oke teman-teman, itu saja trik atau cara kita untuk membuat data yang tidak valid menjadi valid dengan menggunakan aplikasi sama PLS dalam mengolah data hasil kuesioner pada penelitian kuantitatif. Oke, selamat mencoba dan sukses selalu.